Mbak Titi, Walaupun kalau tiga seperti pasang, ya. contoh beberapa peristiwa beberapa waktu lalu ya, salah satu calon gubernur Aceh yang kalau tidak salah Aceh ini rumahnya dilempari granat, itu kan apakah perlu diwaspadai juga residunya tadi Anda sebut ini bisa juga memerlukan pengawasan ekstra atau upaya ekstra agar dari sisi keamanan pilkada damai atau kampanye damai ini dapat berjalan. Iya, betul sekali ya. Pola kekerasan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Jadi beberapa daerah yang terindikasi pilkadanya itu selalu diikuti oleh ada tindakan kekerasan, itu biasanya itu pola yang berulang. Nah, Ya, termasuk juga soal Aceh. Kalau kita baca beberapa catatan dan evaluasi soal Aceh, tantangan terbesar dari pilkada Aceh adalah soal intimidasi dan kekerasan. Yang kedua hmm, adalah soal netralitas, profesionalitas, dan ya, independensi penyelenggara pemilu. ya, Banyak ketidakpuasan di pilkada Aceh itu berangkat dari keraguan pada hmm, independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Itu sudah hmm, terasa di tarik-menariknya penetapan pasangan calon. Ketika hmm, pasangan calon penetapannya tarik-menarik, itu kan terlihat ya, ya. ada misalnya catatan soal ini penyelenggara pemilunya sesungguhnya berdiri di atas undang-undang ataukah di atas kepentingan partisan salah satu pasangan Mbak calon. Titi, Jadi kalau ta- ya, tapi kalau bicara soal independensi penyelenggara ya, dalam hari ini tidak hanya KPU, kalau di Aceh KIP begitu istilahnya kan, tapi juga pengawas pemilunya, Bawaslu, apakah konteksnya memang hanya daerah-daerah tertentu? Kalau untuk keseluruhan data Perludem seperti apa? Keraguan ya, terhadap independensi penyelenggara pemilu ini, karena bisa saja soal kampanye damai dalam deklarasi ini, kalau kita lihat kan narasinya sama dan seperti terkesan normatif karena dilakukan setiap penyelenggaraan kontestasi politik. Kita lihat itu setiap menjelang kampanye selalu ada itu. Tetapi selalu kita gagal mengevaluasi bahwa sebenarnya penyebab terbesar dari kerentanan terkait dengan kampanye damai atau pelaksanaan pemilu damai itu adalah kekurang independensinya penyelenggara pemilu. Menurut Anda ada berapa daerah yang diragukan penyelenggara pemilunya? iya, lagi-lagi kita harus berangkat dari kecurigaan. Kecurigaan itu melahirkan kewaspadaan. Itu dari sisi pemilih, tapi dari sisi penyelenggara harus berangkat dari keterbukaan, transparansi, dan Ya, akuntabilitas kerja. Jadi gangguan keamanan, kerusuhan atau konflik itu banyak dipicu oleh pertama provokasi atau kemudian benturan massa akibat perilaku siap menang tidak siap kalah. Tidak siap kalah kemudian diikuti oleh tindakan menggunakan cara-cara ilegal atau ya. kemudian cara-cara yang transaksional lalu menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Yang Hmm, kedua, kontribusi terbesar adalah independensi penyelenggara pemilu. Banyak ketidakamanan atau kerusuhan atau hmm, masalah timbul dari keraguan penyelenggara pemilunya tidak independen. Akhirnya kantornya dibakar dan seterusnya. Kita berangkat dari data pemilu legislatif 2024 saja, Mas Indra. ya, ya. Ada 45 daerah pemilihan itu yang perkara perselisihan hasil di MK-nya dikabulkan oleh MK. Dan itu semua mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan Ya. atau ketidakcermatan di dalam menyelenggarakan tahapan yang Hmm, akhirnya berujung pada ketidakpuasan. Nah, ini kan ya. ketidakpuasan jangan sampai harus sampai ke MK begitu. Disitulah Hmm, pentingnya Bawaslu. Dan kalau kita lihat data DKPP, di tahapan pilkada itu mengindikasikan peningkatan ya. laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan paling Oke. banyak kasusnya kalau berkaca dari pilkada 2020, Mm-mm. 30-an kasus itu adalah keberpihakan. Nah, jadi kita Hmm, tidak bisa bicara daerah mana, tapi ya, yang paling ya. rentan itu adalah satu, pilkada bercalon tunggal, karena tadi ada Oke. narasi yang kami bisa fasilitasi kampanyenya hanya pasangan calon. Tapi ini Ya. anomali, kalau yang bisa difasilitasi kampanye hanya pasangan calon, buat apa ada pengundian nomor urut? Kan pengundian nomor Ah, urut itu di Undang-Undang Pilkada disebut pengundian nomor urut pasangan calon. Nah, ya, jadi di situ terjadi ambiguitas untuk ya, pengundian ya. nomor urut calon tunggal versus kota kosong sama-sama diundi, Baik. tapi fasilitasi kampanye hanya untuk si calon tunggal. Termasuk yang kedua juga potensi ketidaknetralan sangat rentan terjadi di pilkada yang head to head, yang hanya Baik, dua baik. pasangan calon yang melibatkan terutama koalisi besar versus penantang. Ya.
head to head kalau penyelenggaranya sangat independen dan dipercaya oleh masyarakat kredibilitas dan integritasnya, mungkin saja itu tidak akan memicu apa namanya yang ketidakdamaian tadi ya, Mbak Titi. Tapi saya boleh nggak masuk ke contoh yang lebih konkret agar masyarakat atau yang menonton kita hari ini bisa mendapat gambaran seperti apa sih kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud kekurang independensiannya dari penyelenggara pemilu. Misalnya begini, ini contoh-contoh secara umum saja ya. Ketika ada pasangan calon kemudian melakukan kampanye di sebuah ajang yang harusnya tidak boleh ada kampanye politik di situ. Misalnya contoh kayak Car Free Day. Tapi kemudian penyelenggaranya dalam arti mungkin pengawas pemilunya ragu-ragu untuk itu, ragu-ragu untuk menindak. Itu masuk kategori yang bisa memicu kerentanan dan kerawanan tidak, Mbak Titi? Itu sangat jelas ya. Pada dasarnya calon itu sendiri adalah citra dari kontestan pilkada. Jadi kalaupun dia bergerak, beraktivitas, artinya bagian dari pergerakan elektoral. Dia tidak mungkin akan bagi-bagi susu di CFD kalau tidak ingin untuk menampilkan citra elektoral sebagai pasangan calon. Jadi itu salah satu contoh di mana publik kemudian bisa tergerus kepercayaannya karena menganggap tidak profesional dan kemudian tidak menghadirkan keadilan pemilu atau electoral justice. Yang paling penting dirasakan oleh masyarakat bukan hanya pernyataan penyelenggara pemilu netral, Mas Indra. Karena kalau pernyataan itu bisa dibuat dengan manis. Tetapi kalau yang dibutuhkan itu adalah betul-betul secara substansi, secara praktik. Selain pernyataan netral, tapi publik juga bisa melihat perilaku itu tercermin di dalam cara kerja mereka. Dari sisi keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, penjelasan yang rasional berbasis regulasi yang komprehensif, itu yang kemudian bisa meyakinkan. Jangan sampai kemudian contoh, Bawaslu provinsinya menyatakan itu bukan pelanggaran, Bawaslu kotanya menyatakan itu pelanggaran. Artinya di sana saja ada problem ketidakpastian hukum. Tadi contohnya bagi-bagi susu di CFD. Nah, jadi kalau provinsinya menyatakan itu bukan pelanggaran, kotanya menyatakan, Bawaslu kotanya menyatakan pelanggaran, berarti dari sisi problem pemahaman regulasi saja publik bisa tidak teryakinkan. Nah, itu jangan sampai terulang. Ada kemungkinan terjadi nggak dalam pilkada ini? Kalau yang seperti ini itu tadi. Pilkada 545 daerah. 545 daerah, ada yang petahana, ada yang kerabat petahana, ada yang keluarga petahana, dan ada yang menantu atau anak petahana. Kan kira-kira begitu. Jadi potensi-potensi itu sangat mungkin terjadi, apalagi berdasarkan data. Ketidaknetralan itu bisa dipicu baik aparat birokrasi ya, aparatur sipil negara ataupun penyelenggara, karena satu hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Apakah karena dia ada kandidat yang berhubungan keluarga atau Mas Indra? Karena dari asal satu daerah, satu suku yang sama juga bisa memicu ketidaknetralan. Nah, ini yang betul-betul kita harus awasi sebagai publik, karena konon katanya para pakar itu bilang setengah dari integritas pilkada sudah terwujud kalau penyelenggara pemilunya juga berintegritas. Di saat yang sama pesertanya juga jangan menggoda begitu. Iya, Mbak, satu lagi ya, ini mungkin publik juga skeptis sebelum kita tutup perbincangan ini. Dalam poin deklarasi kampanye damai itu adalah melaksanakan kampanye aman damai tanpa hoax, tanpa politisasi sara, dan ada satu poin yang apa namanya ini mungkin menjadi keraguan publik ya, tanpa politik uang. Itu realistis nggak kira-kira? Apa yang mereka deklarasikan hari ini itu realistis terwujud tidak? Iya, tindak pidana yang paling banyak terjadi di pilkada kita yang sampai kepada putusan pengadilan, yang nomor 2 itu adalah politik uang. Nomor 1 adalah politisasi kepala desa dan aparatur sipil negara. Tapi kalau menurut saya sendiri itu adalah puncak gunung es. Kita adalah negara yang terpapar politik uang nomor 3 di Asia setelah Thailand dan Filipina. Padahal Mas Indra, pasal 187A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu mengkategorikan politik uang sebagai tindak pidana dan mengancam dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun, dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Bukan hanya kepada yang memberi, tapi juga kepada yang menerima.
Di Nah. pasal 187A ayat 2 itu ancamannya jelas. Yang menerima diancam dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun, Baik. maksimal 6 tahun, minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Yang dibutuhkan itu adalah bukan pasal dalam Baik, bentuk Mbak Titi. teks, tapi penegakan Oke. hukum yang efektif. Bisa atau tidak? Kalau Bawaslu-nya mau, aparat kepolisiannya mau, pasti bisa. Mau dan berani ya Mbak Titi. Oke Mbak Titi, kita harapkan kita tunggu nanti datanya dari Perludem, apakah dalam pilkada kali ini politik uangnya menurun ataukah justru meningkat, karena itu akan bisa menjadi bahan evaluasi. Ternyata deklarasi kampanye damai yang tanpa politik uang itu gagal. Kita harus sebutkan itu Mbak Titi, kalau memang datanya itu meningkat politik uangnya. Terima kasih Mbak Titi atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.